Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Khusus untuk kita semua, semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini di SMK 1 Cipunagara, khusus untuk kelas 10 semua jenjang di semester ganjil ini kita akan mengkaji ilmu agama yang berkaitan dengan syu'bul iman, yaitu cabang-cabang iman. Tentunya setiap pelajaran yang kita kaji, setiap ilmu yang kita pelajari di sekolah ini pasti ada tujuan. Nah, kalian harus tahu, harus paham tujuan dari belajarnya kita materi ini itu apa. Tujuan pembelajaran setelah kalian mengkaji, mempelajari ilmu yang sangat berharga ini, yaitu ilmu tauhid, maka kalian peserta didik mampu menganalisis makna syu'bul iman, cabang-cabang iman, pengertiannya, dalilnya, macam dan manfaatnya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum ke pembahasan yang lebih detail, apakah di antara kalian ada yang tahu pengertian syu'bul iman? Silahkan acungkan tangannya bagi yang sudah tahu. Yang sudah tahu, yang mengacungkan tangannya, yang menjawab tentunya nilainya berbeda dengan yang diam-diam saja. Oke, kita lanjut pada uraian materi. Mari kita perhatikan dengan seksama bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iman. Pengertian iman dulu. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam sebuah kitab yang berjudul beliau mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman itu adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Kemudian apa definisi syu'bul iman itu? Syu'bul iman menurut Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan syu'bul iman merupakan cabang dari iman yang mencakup keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan. Iman tidak sekedar keyakinan tetapi harus tercermin dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Bagaimana pengertian iman menurut ulama yang lain? Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan syu'bul iman adalah manifestasi dari iman. Terdiri dari berbagai perbuatan baik dan perilaku yang mencerminkan keimanan seseorang. Jadi setiap syu'bul iman, cabang iman itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moralitas seorang muslim. Ada juga yang mengartikan syu'bul iman itu menurut Imam Nawawi beliau mengatakan terdiri dari bagian-bagian yang berbeda dari iman yang harus dimiliki seorang muslim.
Jadi syu'abul iman itu terdiri dari aspek keimanan, aspek ibadah, dan muamalah yang mencerminkan implementasi iman dalam kehidupan nyata. Itu menurut Imam An-Nawawi. Jadi itu. Makanya setiap ilmu yang kita kaji, setiap ilmu yang kita pelajari, sebelum mempelajari cabang-cabangnya, poin-poin tambah yang lainnya, maka kita harus memahami dulu pengertiannya. Itulah dari tiga ulama tadi yang mengartikan syu'bul iman, yaitu bahwasanya syu'bul iman itu adalah bagian-bagian yang berbeda dari iman yang harus dimiliki seseorang. Artinya kita harus paham, kita harus mengerti, kita harus mempelajari, dan kita harus mengkaji tentang syu'bul iman. Karena ini sangat penting sekali. Karena kaitannya, hubungannya yaitu bainas wa bainallah. Jadi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian iman, syu'bul iman, apa itu syu'bul iman? Kemudian kita harus mengetahui juga dalilnya tentang syu'bul iman. Yang mana dalil ini diambilkan sumbernya dari hadis baginda Rasulullah SAW. Yang bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa situna syu'batan fa afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman rawahul muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Jadi kata Rasulullah, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Masya Allah. Yang paling utama dari 77 lebih itu adalah mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak, yang wajib kita sembah, kita minta pertolongan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui pengertian syu'bul iman, kemudian kita mengetahui dalilnya yang diambilkan dari hadis Rasulullah, maka kita harus mengetahui juga macam-macam syu'bul iman. Apa saja itu macam-macam syu'bul iman? Macam-macam syu'bul iman. Ya. Poin awal yang pertama yaitu ma'rifatun bil qalb. Artinya apa? Ma'rifatun bil qalbi ini artinya meyakini dengan hati. Jadi kita harus yakin dengan hati yang seyakin-yakinnya. Ya. Yaitu syubul iman yang masuk dalam niat, dalam hati, niat, akidah dan hati ini yaitu terdiri dari 30 cabang. Jadi iman, ma'rifatun bil qalbi, meyakini dengan hati itu ada 30 cabang. Yang pertama iman kepada Allah. Nah, pertama iman kepada Allah itu harus dengan hati yang yakin, hati yang mantap bahwa tidak ada Tuhan yang bersembah kecuali Allah SWT. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita sebagai orang yang beriman wajib hukumnya kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita ketahui itu ada 10. Ya, yang 10 ini jenderalnya, panglimanya, bosnya. Dari 10 malaikat ini ya banyak anak buahnya, ribuan, miliaran, bahkan tidak bisa dihitung itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang wajib kita ketahui itu? Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul.
Yang kedua malaikat Mikail, yaitu menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Ya, jadi Allah memberi rezeki, wasilahnya lewatnya melalui malaikat Mikail. Jibril, Mikail, Israfil, tugasnya apa? Meniup sangka kala. Kapan? Ketika nanti kiamat kubra. Ada kiamat itu ada yang sugra, ada kiamat yang kubra, kiamat yang besar. Nah, itu nanti trompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Israel itu adalah malaikat pencabut nyawa. Ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Mungkar dan nakir. Itu tugasnya apa? Tugasnya adalah menjaga, tugasnya adalah menanyakan mayit yang masuk ke dalam kubur. Jadi mungkar nakir ini standby di dalam kubur untuk bertanya kepada mayit yang dimasukkan ke dalam. Raqib atid itu apa tugasnya? Raqib itu adalah malaikat yang mencatat amal baik. Jadi ketika kita melakukan sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, baca Quran, berbuat baik kepada orang tua, pada guru, teman, saudara, baik kepada sesama, ya. Maka yang mencatat amal baik itu adalah malaikat raqib, sedangkan malaikat atid itu mencatat amal buruk. Jadi ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, minum-minuman khamr misalkan, ya, berzina, mabok-mabokan, berjudi. Nah itu yang mencatatnya itu adalah malaikat atid, ya. Yang posisinya atid itu di kiri, raqib itu di kanan kita. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Malik itu tugasnya yaitu menjaga neraka, itu neraka. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 itu malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga pintu syurga. Yang ketiga, yang ma'rifatun bil qalbi, yang meyakini dengan hati, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, yang terakhir adalah kitab Al-Qur'anul Karim yang sampai hari kiamat itu akan abadi. Dan kita wajib mengimani apa yang ada di dalam kitab itu. Ya, kitab Al-Qur'an dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas kita wajib mengimani isinya. Ya, apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, apa yang dibawa oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Al-Quran, maka wajib hukumnya kita beriman, yakin dengan hati kita, mantap. Karena apa? Karena Al-Quran adalah wahyu firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, iman kepada qada dan qadar, iman kepada ketentuan Allah. Yang keenam, yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat. Kita yakin dengan hati bahwa kiamat itu pasti ada. Ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Kita harus yakin bahwa setelah kematian nanti bakal ada hari kebangkitan. Jadi manusia yang sudah mati mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad miliaran, ya, bayangkan, kita bayangkan seluruh dunia manusia yang udah mati itu nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan yaitu iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumil mahsyar yang kita kenal dengan padang mahsyar. Setelah manusia mati, kemudian dihidupkan kembali, dibangkitkan, kemudian akan dikumpulkan di alam mahsyar oleh Allah. Yang kesembilan, iman bahwa mukmin akan tinggal di surga sedangkan kafir akan tinggal di neraka. Kita harus yakin. Karena Allah itu menciptakan surga hanya untuk lil mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan Allah menciptakan neraka yaitu untuk orang-orang kafir. Yang kesepuluh, mencintai Allah. 11, mencintai dan membenci karena Allah. Ke-12, mencintai Rasulullah SAW dan memuliakan keluarga-keluarganya. 13, ikhlas, menjauhi sifat munafik dan riya. Udah paham ya,
munafik, ria. Jadi orang munafik itu kalau berbicara dia berbohong, kalau berjanji dia itu dusta, kalau dikasih amanah dia itu khianat. Ria itu apa? Ria itu ingin dipuji oleh orang ketika dia melakukan suatu ibadah atau kebaikan. 14 bertaubat dan menyesali perbuatan dosa serta berjanji tidak akan mengulangi. Bertaubat kepada Allah. 15 selalu mengharap rahmat Allah. Yang ke-16 takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 tidak berputus asa. Yang 18 mensyukuri nikmat. 19 menjalankan amanah. Yang ke-20 sabar. 21 menghormati orang yang lebih tua, tawadhu. Ya. Tawadhu itu rendah hati. Yang ke-22 mencintai anak-anak kecil. 23 ridha dengan takdir Allah. 24 tawakal. 25 meninggalkan sifat takabur, sifat sombong. 26 tidak iri dengki. Yang ke-27 mempunyai rasa malu. Yang ke-28 tidak mudah marah. 29 tidak menipu dan tidak suudzon kepada orang lain. 30 meninggalkan kecintaan kepada dunia. Itulah iman bil keyakinan, bil qalbi, ya. Iqrarun bil qalbi, iqrarun dengan hati. Selanjutnya iman, ya, cabang iman iqrarun bil lisan, ya, diucapkan dengan lisan. Yang tadi diyakini dengan hati, yang kedua iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Apa saja iqrarun bil lisan itu? Yang pertama membaca kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimat thayyibah. Yang kedua membaca Al-Qur'an. Yang ketiga belajar serta menuntut ilmu. Nah, itu ciri orang cabang iman, ya, yang diucapkan dengan lisan. Yang keempat memberikan ilmu kepada orang lain. Nah, itu maksudnya iqrarun bil lisan. Ya. Yang kelima berdoa. Yang keenam menghindari bacaan yang sia-sia. 7 zikir kepada Allah, termasuk istighfar. Kemudian selanjutnya ada cabang iman yaitu amalun bil arkan, yaitu dibuktikan dengan perbuatan. Ada 40 perbuatan. Apa saja itu? Yang pertama bersuci. Yang kedua menjalankan sholat fardu dengan baik. Yang ketiga bersedekah. Yang keempat menjalankan puasa wajib dan puasa sunnah. Yang kelima melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang keenam beriktikaf di masjid. Ketujuh menjaga agama. 8 menunaikan nazar. 9 menunaikan sumpah. 10 menunaikan kafarah. 11 menutup aurat. Yang ke-12 melaksanakan kurban. Yang ke-13 mengurus jenazah jika ada orang yang meninggal. 14 membayar hutang. Yang ke-15 menghindari riba. Yang ke-16 menjadi saksi yang adil. 17 berbakti kepada orang tua. 18 menikah. 19 menunaikan hak keluarga. 20 mendidik anak dengan baik. 21 menjalin silaturahmi. Kedua-dua taat pada orang tua. 23 menegakkan pemerintahan yang adil. 24 mendukung kebenaran. 25 menolong orang lain. 26 memperbaiki hubungan muamalah. 27 mentaati hukum. 28 menolong orang. 29 amar ma'ruf nahi munkar. 30 menegakkan hukum Islam. 31 berjihad. 32 menunaikan amanah. 33 membayar hutang. Sudah ya. 34 memberi hak tetangga. 35 mencari harta dengan cara halal. 36 menyedekahkan harta. 37 memberi salam. 38 mendoakan orang bersin. Nah, itu masuk juga amal ibadah. 39 menghindari perbuatan yang menyusahkan orang.
40 menghindari permainan. Itulah ya cabang-cabang iman yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Setelah kita mengetahui cabang-cabang iman, mengetahui pengertian iman, mengetahui dalil tentang cabang-cabang iman, sekarang kita mengkaji tentang hikmah dan manfaat syu'bul iman dalam kehidupan manusia. Apa saja itu? Hikmahnya ya, syu'bul iman itu seorang muslim seyogyanya mengetahui dan mengamalkan syu'bul iman supaya meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahmad Taufik dan Nur Wastuti Setiawati melalui buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 2021 menuliskan hikmah dan manfaat syu'bul iman dalam kehidupan manusia. Sebagai berikut, apa saja? Yang pertama, hikmahnya dan manfaatnya yaitu menghilangkan sifat kepercayaan manusia kepada makhluk. Karena sebaik-baiknya tempat bersandar dan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menanamkan sikap tidak takut dengan kematian. Karena ajal manusia adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi kematian. Ketiga, menghadirkan jiwa yang tenang karena Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Selanjutnya, menjadikan hidup lebih berkualitas karena iman akan menuntun manusia dalam perbuatan baik dan menjauhkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadirkan jiwa yang tenang karena Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Selanjutnya menjadikan hidup lebih berkualitas karena iman akan menuntun manusia dalam perbuatan baik dan menjauhkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadirkan sifat ikhlas karena segala amalan dilakukan hanya demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan keberuntungan karena orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam golongan beruntung. Kemudian mencegah sakit jasmani dan rohani karena iman menjaga mereka dari segala hal yang merugikan kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, itulah hikmah dan manfaat mempelajari ilmu syu'bul iman itu. Hikmah dan manfaat syu'bul iman. Baik anak-anak sekalian, sebelum menutup materi ini, adakah yang ingin kalian tanyakan terkait materi yang hebat ini tentang tauhid ini, tentang syu'bul iman ini? Dipersilahkan yang ingin bertanya. Tentunya yang bertanya, yang aktif, itu nilainya berbeda dengan yang diam-diam saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas keseriusannya dalam memperhatikan materi ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.